Ini wes ancen ngene, padahal Jepara itu dari 35 kabupaten kota baru ranking 10. Medali emasnya 19. Ukuran KONI itu kan sebenarnya simpel. Prof ranking piro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam acara podcast 1 jam bersama Aipung. Kebetulan saat ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Wow ya. Saya perkenalkan dulu nih, ini sahabat saya, kanda saya, Mas Samsul Anwar SE. Beliau ini adalah ketua KONI Jepara, di mana hari ini berkegiatan yang sangat luar biasa dari semua caburnya. Ini semuanya punya kegiatan yang sangat padat. Kita perkenalan dulu ya, Pak Samsul ya, Pak Samsul Anwar. Ini wah, kalau sudah dengar Pak Samsul ini hampir mirip sama nama saya ya, Saiful ya. Keliru kadang. Ini yang beliau ini saya katakan tadi adalah senior saya juga. Kebetulan mampir di tempat podcast, saya minta ini dari tamu kehormatan, pokoknya tamunya istimewa ya. Pertama Pak Samsul, mau tanya-tanya nih kan boleh ya? Iya. Tapi digawe santai wae biar audien yang melihatnya itu biar agak tegang gitu loh Pak ya. Ini kan dalam rangka kangen-kangen sahabat kan. Wes, kangen-kangen sahabat, chemistry cuy-cuy. Kebetulan kan hari ini juga rangkaian kegiatan ulang tahun KONI ya, makanya beliaunya kami undang ke sini sekitar dunia olahraga. Makanya teman-teman harus banyak olahraga biar sehat. Ya, Pak Samsul atau Mas Samsul atau Bang Samsul nih, manggilnya enak gimana? Kang Samsul. Sahabat Samsul Jawani. Jawani. Kang Samsul ya toh. Nek saya AA Ipul ngono, ketoke rak pena. Sebelum menjadi ketua KONI Kabupaten Jepara, ini Kang Samsul kan sudah malang melintang ya di dunia organisasi. Kira-kira apa saja sih? Saya sih banyak dengar ya. Kalau Mas Samsul ini memang menjabat beberapa ketua terus ini. Coba boleh diceritakan dong, Kang? Jadi sebenarnya kita ini kan satu angkatan. Ya, satu angkatan sama-sama memulai dari HIPMI ya, BPJ HIPMI Kabupaten Jepara tahun 2014. Kemudian bareng-bareng nenggone PAC Ansor Pecangan. Oh iya, dulunya saya sama beliaunya di HIPMI. Satu angkatan, mong bedane sekarang Ibu sukses di Dewan, saya enggak. Tapi sekarang jadi ketua KONI, itu jabatannya sekelas kepala dinas lu, luar biasa. Jadi berawal dari itu ya mau wong troso kan urusannya mung begawe ngono wae. Oh, dari troso ya. Aslinya troso, makanya yang dipakai itu pakaiannya troso. Kebetulan ini juga troso semua loh ini yang kita pakai ini kan. Begitu pindah ke Krapia ganti aliran. Oh. Aliran orang mertua itu aliran pokoknya wong urip kudu ana manfaate kanggo masyarakat. Wah, ini sih tak tunggu-tunggu. Anfa'uhum linnas. Karena Anfa'uhum linnas iku warisane mertuaku sing paling aji ya sing saya pegang itu ya itu. Almarhum Pak Ali Irfan ya, dulu Pak Wakil Bupati ya. Pertama kali ketua HIPMI ya. Dukungan Ipung ya wani rak wani. Ya pengen mbuktekno karo mertua. Aku iso. Oh gitu. Meskipun pada pelantikan pidato rak iso ngomong. Saya masih ingat waktu pidato itu nulis di tag itu loh. Ya toh. Terus sampai ndredeg-ndredeg. Aku ning burine ya cuman ngawasi tok. Padahal aku yang dikokon ora wani. Tetapi dari situ bisa ya banyak hikmah. Di samping
pribadi saya mungkin setelah itu banyak dipercaya di beberapa ormas, Iya. mulai pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor Jepara, Pimpinan Ansor gerakan Pemuda Ansor. Pemuda Ansor Jepara. Lah ini beliaunya ini yo santri, yo pengusaha, yo wis pokoknya full talent, multi talent beliaunya ini. Iya. Terus selain Ansor, Kemudian PSSI, Kabupaten PSSI, Jepara. ketua PSSI loh, ini teman-teman sepak bola, ini ketuanya di sini loh ya. Teman-teman sahabat Ansor, assalamualaikum ya. Salam dari saya juga. Saya seperjuangan sama beliaunya awalnya di PSSI, di HIPMI, di Ansor, di apa lagi Pak? Ya setelah KONI banyak tugas dan tanggung jawab, Ansor kan harusnya kalau seperti di PP, di pimpinan wilayah sampai sekarang kan belum konferensi ya. Mungkin saya kalau kemarin tidak memaksa untuk konferensi ya mungkin sampai sekarang masih jadi ketua. Pokoknya digendoli terus. Karena saya kepengen dengan teman-teman itu ada komitmen bagaimana organisasi betul-betul secara baik, sehingga masa transisi regenerasi ini mutlak harus dijalankan. Di samping memang sisi yang lain ya mengurangi beban tanggung jawab lah. Tentunya masih support dong dengan teman-teman Ansor dan iya. PSSI ya. Ya itu ya kadang-kadang bersinggungan dengan program kegiatan pemberdayaan kepemudaan kaitan dengan olahraga, dan mungkin ini yang kemarin Apindo juga, Rizky ngeri. Asosiasi Pengusaha Indonesia, ini beliaunya ketuanya sekarang juga nih. Jadi awal tahun ini, tahun 2022 sampai 2027. Jadi ya Apindo mungkin nggak banyak berkegiatan ya, tetapi itu menjadi bagian dari salah satu kunci tumbuh berkembangnya investasi di Jepara. Di Apindo juga menjadi ini ya, diminta untuk penetapan UMR juga ya. Ya, tripartit, ya itu mungkin yang paling banyak menyita waktu dan semuanya itu pada saat akhir tahun seperti ini. Ya, Jadi di mana kami beserta pemerintah, juga teman-teman serikat buruh yang ada di Kabupaten Jepara ini, tentu dengan regulasi undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang saya kira menjadi dasar untuk menentukan berapa besarannya. Jadi bahasane kasar iki Apindo iki nek akhir tahun iki rada mumet sithik. Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi pengusahanya kepengennya ndak mau naik atau naik yo sithik, tapi pekerja ini kan juga kepengen ada peningkatan taraf hidupnya. Jadi ya sebenarnya antara buruh dengan pengusaha itu kan sama butuhnya. Ya, sama-sama Nah, membutuhkan. Apindo ini dengan adanya Apindo ya berharap ya ada titik temu sehingga harmonisasi industrial ini betul-betul terjalin baik, sinergi, sehingga dunia usaha juga berkembang. Kesejahteraan karyawan juga harapannya semakin meningkat. Dua-duanya itu. Ini yang merasa jadi pekerja di rumah. Ini kalau mau nitip-nitip unek-unek nanti bisa di komen di bawah ini ya, di podcastnya Aipung Official. Yang repot ini kan kondisi sekarang ini. Jadi dampak dari kenaikan BBM itu kan jadi kalau bicara masalah yang paling terpukul buruh sebenarnya perusahaan sama ya. Contoh saya hari inilah perusahaan kami di teh khususnya itu kan mau naikkan harga kesulitan, tetapi biaya kita naik. Nah, ini kondisi di lapangan seperti itu. Juga mungkin teman-teman yang lain
khususnya teman-teman di kalangan pengusaha lokal ya, Mebelan, ini dampak Ukraina Rusia ini kan juga nilai ekspornya sangat turun drastis. Itu ini perang global loh Pak Samsul. Jadi perang global ini ya perang fisik juga perang dagang, karena ini apalagi sudah sering dihembuskan bahwa di 2023 besok itu terjadi resesi dunia. Ini yang harus kita betul-betul harus bersiap diri. Paling enggak itu kan sudah ada, bukan ramalan ya, sudah dihitung ya Pak ya. Tapi kan kita juga harus bersiap diri nih. Nah, selanjutnya Pak Samsul, selain menjadi beberapa ketua-ketua organisasi dan ketua-ketua ormas dan beberapa lagi jabatan yang diemban Kang Samsul ya, saya kan juga kebetulan ya deket-deket banget ya. Bukan cuma deket, kalau Pak Samsul nanti ngomongnya biar tak ajak ngomong agak santai biar nggak tegang gitu loh. Itu kan memiliki usaha teh ya, Yesti namanya. Itu kalau saya sering ke kondangan Mas, itu di depan gini ada botol Yesti. Wah gini koncoku ya ngomisi. Ya daripada rano sing endos ning kene ngomong Yesti to. Itu kan dulu Yesti pernah menjadi sponsor utama Persijap. Sampai saya itu punya usaha optik itu juga terinspirasi. Sebetulnya bagaimana ceritanya kok bisa jadi sponsor Persijap di waktu itu, dan itu sangat luar biasa loh, besar sekali dan meriah sekali. Bisa diceritakan mungkin kan? Jadi itu pas momentum kebetulan memang hobi saya sepak bola. Yang kedua saya kira momentum berdirinya Yesti itu tahun 2010, dan memang kami ingin menggerakkan pasar, dan kami lihat tahun 2009-2010 itu kan supporter luar biasa. Di samping saya sendiri muter Liga Yesti dengan klub-klub desa di Jepara, juga nyponsori Persijap, dan pada waktu itu memang manajemen Persijap tidak sekuat sekarang. Jadi saya dudukan bareng-bareng. Nah, mungkin dari saya dikasih kesempatan untuk titip perusahaan itu. Se-Indonesia loh, go nasional, bahkan dilihat televisi mancanegara loh. Go internasional loh sponsornya Yesti, yang Bapak Ibu Saudara sering lihat di meja-meja orang punya gawe itu. Nah, sampai sekarang itu kalau ada orang punya gawe rata-rata itu di meja-mejanya tehnya teh Yesti. Wah, pokoknya tagline-nya Yesti apa Pak? Enak rasanya enteng regane. Enak rasanya enteng regane. Cocok. Ki ben besok nek emeh rabi-rabi tak rekomendasike apa Pak? Yesti, tapi kayak bonus ya Pak. Iya. Yo lo kan Samsul pas ning kene yo to. Ditodong sisan. Soalnya kini kan durung ono Indosim. Nah ini, iya, apalagi zaman sekarang ini serba digunakan untuk hajatan, untuk punya gawe, untuk bahkan sampai sekarang itu saya juga kepengen loh kalau ada kegiatan. Kebetulan kan saya juga, beliau ini ketua saya. Kebetulan saya juga menjadi salah satu ketua cabur e-sport di Jepara. Ya, beliau ini ketua saya. Enggak, burung kabeh. Ketuanya Pengcap, Pengpro. Ini lagi nih kembali ke Koni, iya. Kang Samsul. Jadi jabatannya itu sampai tahun berapa sih? 2024. 2024. Ini sama jabatan saya. Di 2024 saya harus survive lagi. Iya. Makanya ini sering ke konstituen, ke masyarakat. Tetapi saya kepingin mengupas jauh, bukan tentang saya loh ya, semuanya kan sudah kenal. Kalau ini sama Kang Samsul juga malah penggemarnya juga luar biasa. Tapi jangan lupa ya untuk pemirsa, like, subscribe, dan komen. Kalau perlu di-share. Ini banyak manfaatnya. Ini suka dukanya menjadi ketua KONI, harus mengurus puluhan cabang olahraga, itu bisa diceritakan enggak, Kang? Ya gini, cabang olahraga ini ya sebenarnya banyak hal ya.
olahraga di Kabupaten Jepara ini kan ya saya mencoba mengurai dari sisi pertama mungkin manajerial organisasi pembinaannya ya ini masih sebelumnya masih memang agak kurang menjadi kesadaran sehingga butuh ekstra untuk penataan manajemen di organisasi pembinaan ini. Jadi kalau bicara prestasi, anggaran, kemudian pengorganisasiannya ini kan beberapa variabel yang menurut kita ini harus terkonek beriringan baik. Nah itu yang menurut kami belum baik, apalagi kalau bicara anggaran, yang paling pusing itu kita menentukan progres sudah seefisiensi mungkin, tetapi kebijakan anggaran juga masih jauh. Ini yang kadang-kadang pemikiran kita itu antara kebijakan daerah terkait anggaran itu kadang-kadang nggak nyambung. Aku mulai kenal kebijakan daerah ini atau pokoknya saya turut berjuang lah untuk siapapun, apalagi untuk teman-teman cabur ya. Kadang-kadang cabang olahraga itu KONI nggak menyukupi dan lain sebagainya. Padahal yang menentukan kebijakan anggaran kan bukan KONI, pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Tugas KONI itu ya tentu melakukan pembinaan, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dan itu saya buktikan dimulai tahun 22 ini adanya stimulus anggaran keluar berbasis kegiatan. Saya membayangkan ketika anggaran di dinas-dinas itu dimodel seperti itu, berapa efisiensinya, berapa efektivitas anggaran yang keluar. Nah itu yang menurut kami mulai ditata di KONI itu, tetapi ya itu tadi masih jauh. Padahal kita tidak ideal loh. Kita tidak minta mencukupi, tetapi filosofis kami adalah ini masyarakat, prestasi, adanya induk cabang olahraga, stimulus ini hanya untuk memantik saja, baik masalah stimulus ke Jurkap, setelah ke Jurprov, kemudian reward prestasi untuk agar olahraga-olahraga yang prestasi itu bisa dipertahankan, itu kan sebenarnya pemantik saja, bukan mencukupi. Ini yang kadang-kadang seolah-olah KONI minta dicukupi, enggak. Kami hanya minta sebagai wakil dari pemerintah, stimulus ini menjadi bagian dari kehadiran pemerintah untuk mendukung kegiatan masyarakat melalui kegiatan pembinaan di masing-masing induk cabang olahraga. Hanya itu sebenarnya. Itu yang menurut kami sulit. Karena kebijakan anggaran di luar kekuasaan kami, ya, tetapi dari sisi pembinaan itu adalah menjadi tanggung jawab kami. Dulu itu gini, apa-apa itu salah KONI, tetapi ini yang mulai dibuka kesadaran dengan mulai ditata organisasinya, bahwa tanggung jawab pelaksana pembinaan itu cabang olahraga. Nek cabang olahraga ini gak mlaku, itu kan jadi masalah. Nah, satu sisi induk cabang olahraga begitu di KONI melakukan pembinaan baik dari sisi organisasi, dari sisi penganggaran, kemudian pola pembinaan, itu kadang-kadang tidak semuanya nganggap bahwa langkah-langkah itu dianggap baik, bahkan cenderung intervensi. Kalau program pembinaan ada di cabur masing-masing, hari ini mohon maaf ya Pak, saya pakai nih pakai ESI gitu, e-sport nih, kebesarannya ESI, kebetulan kan saya juga menjadi makanya ini dalam konteks itu kita nggak perlu menyalahkan siapa saja, tapi saya mengajak semua yang terlibat dalam hal ini adalah untuk kemajuan olahraga, kemajuan bersama, ya kembali kepada peran dan tanggung jawab masing-masing. Baik pemerintah selaku supporting kegiatan masyarakat, KONI sendiri sebagai
wakil dari masyarakat yang melakukan pembinaan di induk cabang olahraga sama dengan induk cabang olahraga terhadap anggota klubnya itu. Ayo kita tata, kalau manajemen organisasinya baik ya saya kira prestasi akan muncul di kemudian. Dan tidak hanya prestasi, kemandirian itu akan muncul. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Ada potensi besar, tetapi potensi besar menuju kemandirian ya, tetapi belum tergarap secara baik. Itu. Jadi saya contohkan voli. Voli itu mungkin 2 tahun yang lalu lah. Antara induk dengan komunitas itu kan jalan sendiri. Ya, satu sisi induk cabang olahraga merasa kesulitan karena nggak ada anggaran untuk menggerakkan. Nah, kondisi berbeda, masyarakat ini menggerakkan sendiri dengan biaya sendiri. Ini kan menurut kami dinamika fakta di lapangan ini yang menurut kami saya perlu mengajak teman-teman di induk cabang olahraga dengan komunitas yang ada di bawah ini bagaimana ada ketersambungan itu sehingga proses pembinaan yang dilakukan oleh para induk cabang olahraga dengan komunitas itu akan tersambung baik hasil pembinaan maupun pola pembinaan itu sendiri akan ketemu. Oke Kang, lah ini penjabarannya sangat luas nih tentang suka duka menjadi ketua KONI. Soalnya cabur-cabur ki pingine ki jaluk duit kabeh go bina. Insyaallah sesuknya aku semua. Jangan gini, saya memang niati penasaran itu pengen menanamkan sistem pondasi di pembinaan olahraga melalui KONI itu yang memang saya ingin tanamkan di situ. Nah, sistemnya sudah ketemu, manajemennya sudah baik, ya monggo dilanjutkan. Itu. Oke, terima kasih Kang. Ini penjabarannya sangat detail dan sangat panjang. Cuman biasanya aku ki nek takok iki nggo monitor, iki monitore mati iki piye jan. Ini banyak sebetulnya masih banyak pertanyaan Kang. Nah, yo ngono Mas diuripke ben ketok. Nah, aku ki ketoke kaya wong profesional wae nek takon. Ya. Iki kan podcast ya wis mlaku, ya wis akeh penggemare. Ya cuman iki kebetulan kedatangan tamu yang istimewa juga. Nih Pak, Kang apa Pak sih bolak-balik. Aku nek ngomong ki brabro-brabro tapi podcast ngene kan ora ngono to ya. Nah, nih. Program-program unggulan tahun ini dan cabur yang paling potensial yang sering mendapat prestasi itu apa aja nih? Bisa mungkin disampaikan Pak. Program unggulan tahun ini, tahun-tahun ini dan begini ya. Program unggulan itu kan saya maknai 2. Ada program jangka pendek dan juga jangka panjang. Pendeknya adalah untuk mempersiapkan Porprov, prestasi Porprov. Jadi kalau mempersiapkan prestasi Porprov adanya Puslat Cup, kemudian kemarin memfasilitasi pelatih fisik bersertifikat karena memang ini peningkatan atau sertifikasi pelatih di masing-masing induk cabang olahraga ini memang menjadi titik konsen kami untuk agar kualitas pembinaan di Jepara ini juga tidak ketinggal dengan yang lain. Itu pelatih fisik level 1 kemarin ada 44 cabang olahraga. 44 cabang olahraga. Pelatih kabeh iki kanggo persiapan Porprov tentunya ya. Nah, ini nyambung dengan program Puslat Cup. Jadi program Puslat Cup itu punya tujuan, kalau saya sih menggarisbawahi 3 hal ya. Adanya Puslat Cup yang sudah berjalan 2 tahun ini didasari oleh pertama menyiapkan Porprov. Nah, atlet itu kan atlet yang memang sudah berprestasi. Jadi ada ya minimal pernah meraih medali di Porprov tahun sebelumnya. Kemudian yang juara PON, ada yang Asian Games. Ini yang betul-betul kita intensifkan dari sisi yang sudah pelatihan lah ya untuk itu sisi yang lain karena itu ada insentif bagi
atlet yang berprestasi. Tapi untuk tiap atlet baru bulan. tidak menutup kemungkinan untuk diikutkan kan? Nanti setelah lolos. Jadi 3 hal tadi, persiapan Porprov, prestasi Porprov, kemudian yang kedua memberikan atensi, ya pemerintah memberikan atensi terhadap atlet prestasi Jepara. Yang ketiga adalah magri benrak pindah, karena perpindahan atlet itu kan kemarin-kemarin masih menjadi persoalan tersendiri. Nah itu program Puslat Cup. Kemudian yang jangka panjang munculnya stimulus ini sebenarnya kita maknai untuk kebutuhan jangka panjang terkait meningkatkan pola pembinaan, karena saya kira prestasi mau kita raih kalau segala sesuatunya kita tidak siapkan secara baik prosesnya, ya saya kira nggak mungkin lah. Jadi kalau hari ini sih saya kadang-kadang tertawa gini, wes ancen ngene, padahal Jepara itu dari 35 kabupaten kota baru ranking 10, medali emasnya 19. Ukuran KONI itu kan sebenarnya simpel, Porprov ranking piro. Nah yang lainnya itu kalau PON kan teman-teman cabur ya, semuanya ayo berjibaku dapat emas banyak-banyaknya. Nah nih tambah lagi nih target 50 emas untuk Jepara, Pak Ketua. Jadi apa saja sih persiapan khusus untuk para kontingen atlet yang akan bertanding nih? Karena kan kita juga nanti mau naik nih peringkatnya dari 10 bisa syukur-syukur sampai peringkat 1. Jadi, tapi ini targetnya kan 50 emas. Gimana nih Pak? Bisa disampaikan Pak Ketua? Jadi terkait Porprov Kabupaten Jepara pada tahun 2023, di samping tuan rumah 10 cabang olahraga juga mengirim kontingen ke Kabupaten Sepati Raya. Jadi 6 kabupaten nanti diselenggarakan Porprov Jawa Tengah tahun 2023. Nah berkaitan dengan target, jadi potensi yang kemarin sudah lolos pra Porprov, memang ada beberapa cabang olahraga yang di luar prediksi. Artinya di luar prediksi itu justru progresnya naik. Satu contoh, saya contohkan gulat itu kita hanya hitung 4 yang lolos, tetapi yang lolos 9 dengan capaian rata-rata di 4 besar. Belum lagi punya kawan kita itu Mas Somad Sopari itu kan cabang olahraga baru, angkat berat. Nah kami nggak menghitung, ternyata itu ada lolos 4, yang juara 2 itu 2, yang juara 3 bersama 2, 4 atlet. Dan menurut laporan di lapangan itu juga beberapa cabang olahraga kayak hoki itu targetnya 1 putra, ini juga masuk putri juga yang lolos. Nah ini juga ya, ini satu sisi senang progresnya, teman-teman untuk cabang olahraga dalam mempersiapkan lolos Porprov dan tentu pada puncaknya nanti Porprov. Tetapi yang agak menjadi kegelisahan kami dari kesiapan anggaran, tadi siang juga diundang audiensi di Komisi C, mitra kami di DPRD. Iya, tuh teman-teman. Itu kami juga sampaikan. Jadi perbandingan kekuatan maupun baik kekuatan finansial maupun kekuatan atlet yang akan dipertandingkan di Jawa Tengah nanti antara Kabupaten Pati, kemudian Grobogan, kemudian Blora, ini dibanding Jepara itu ya kira-kira imbang lah, tetapi dukungan anggarannya yang berbeda. Saya contohkan kayak Grobogan, tahun ini 16 miliar, kita hanya 6,7. Kemudian tahun besok itu 15 miliar, kita 7. Nah dari capaian progres itu masih bertahan itu kan agak kerepotan. Jadi kalau hari ini 6,7 kita tidak ngirim kontingen, kita tidak menyelenggarakan Porprov, tetapi besok
hanya ditambah 300 kita harus pembinaan rutin, harus mengirim kontingen ke 6 kabupaten, harus menyelenggarakan Porprov. Ini yang tadi kami sampaikan ke Komisi C, monggo lah Porprov ini kan hajat pemerintah daerah, tetapi kalau kebijakan anggarannya ini tidak matching, yang nanti baik buruknya kan tetap pemerintah daerah. Tapi memang kendalanya dari Pak Ketua KON ini kan masalah anggaran, tapi kita tidak pesimis ya Pak ya, tetap semangat ya. Saya ada satu kebanggaan, semangat masyarakat kita luar biasa. Ya semangat ini Jepara ini pokoknya istimewa. Wah. Ini termasuk pesan loh, pesan saya buat semua yang punya produk, ketika nanti Porprov diselenggarakan di Jepara, tentunya harus bersponsor dong ya. Jadi kita dukung ini atlet-atlet Jepara. Cocok kan Pak ini ya? Tentunya Luki si tangguh bareng kita ini melu sponsor loh. Jadi kalau kita ini memaknai olahraga ini hanya sebatas rame-rame kejuaraan dan sebagainya, memang kelihatannya enggak begitu produktif ya. Tetapi kalau sudah memaknai olahraga ini adalah di samping memang untuk pemberdayaan dan mendorong SDM masyarakat kita untuk berprestasi, kemudian efek dari itu terhadap ekonomi lokal, kemudian wisata, ini kan sebenarnya bisa menjadi sarana lah, karena teman-teman UKM sehingga dua-duanya akan terlibat saat ada kegiatan seperti tetapi ini sepertinya benang yang harusnya kecantol ini nggak kecantol. Nah, saya berharap semoga ini harapan kami ke depan menjadi yang bisa kan hanya mengusulkan kepada pemangku kebijakan agar bagaimana melalui olahraga di samping memberdayakan masyarakat kita agar menjadi masyarakat yang unggul, efek yang lain adalah ini menjadi sarana untuk mempromosikan Kabupaten Jepara melalui prestasi olahraga. Ini yang saya kira perlu ketersambungan itu. Ya kita dukung terus ya olahraga Jepara. Ini kemudian Pak Ketua KONI sudah berjibaku bagaimana terselenggara Porprov dan mencapai prestasi yang iso ya paling unggul. Targetnya 50 emas nih ya kan. Kalau gini ya bicara masalah target ya dari 15 cabang olahraga yang dipuslatkan, juga ada cabang olahraga yang dalam perkembangannya tadi yang saya sampaikan juga yang di luar kita prediksikan ternyata juga progresnya bagus. Kalau saya hitung sampai hari ini yang paling real itu antara 38-40. Nah, itu pun harus konsekuensinya memang puslat ini harus disambungkan sampai pada hari H. Masih ada 9 bulan yang harus kita intensifkan terkait pembinaan itu. Nah, catatannya itu, tetapi kalau itu dibiarkan ya sudah kono latihan dewe, progresnya tidak kita bisa memang TC ini harus dibiayai. Tentunya kan Pak Ketua KONI selalu follow up dan selalu dimonitor. Nah itu, jadi setidaknya keinginan kami dan target kami dengan teman-teman dan saya kira juga dukungan dari pemerintah daerah minimal kalau dulu 19 minimal besok harus 38, artinya 100% harus kita targetkan. Ya semuanya itu kan dunia prestasi, semuanya masih bisa dikejar, masih bisa latihan buat teman-teman para atlet ya. Latihan. Kita dukung bersama ini semua atlet dari Jepara. Terus saya dengar nih kemarin ada percakapan di teman-teman ini kan baru juga terbentuk lagi ya kepengurusan cabur ya Pak ya, yang baru ini ya. Apa itu? Esport. Esport kan saya. Aku jadi malu. Esport lagi. Loh, ini esport ini kan olahraga yang paling fenomenal di Jepara. Baru tapi gerakannya luar biasa. Gimana nih pendapat Pak Ketua nih ya? Teman-teman esport Jepara nih, untuk esport sendiri gimana Pak? Ya ini itu apresiasi. Ya, ini bukan karena di depan ya, tetapi ya jiwa entrepreneur seorang Aipung, komitmen terhadap publik ini itu yang sebenarnya esport hari ini meskipun baru tetapi kehadiran baru ini tidak
mengalahkan dengan cabang olahraga yang sudah eksis lama. Alhamdulillah baru 1 tahun kita sudah buat kejurga Pak. Ya tentunya kan support dari Pak Ketua KONI. Makanya ini kan sewu dinamika di olahraga itu ya ini mohon maaf saya selalu mengedepankan manajerial itu tidak hanya manajer sistemnya tapi SDM-nya juga. Ya. Jadi saya kira mungkin mohon maaf ya yang namanya ketua ini kan ujung tombak. Tombak terus saya. Ya iya. Maka saya kalau ini mungkin dianggap agak saya nggak pernah berpikir diskriminatif ya, tetapi saya melihat nilai manfaat dan tanggung jawab tanggung jawab yang kita pegang ini. Ya, karena kemarin saya sudah ini menjadi amanat, menjadi ketua dan saya harus bagaimana tim-tim dari e-sport mulai PUBG, Mobile Legends dan FF ini harus semuanya harus berkembang. Ini kan teman-teman yang pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang kami memahami beliau sangat peduli terhadap kepentingan publik yang ora bayaran. Malah bayar. Juga teman-teman dari kalangan pengusaha, termasuk yang terakhir Ketua HIPMI kemarin. Ketua HIPMI juga terpilih menjadi ketua basket Perbasi ya. Perbasi. Selamat ya Mas Zainal. Ini juga terpilih jadi ketua Perbasi Jepara. Semoga dunia perbasketan di Jepara ini punya prestasi yang fenomenal dan istimewa. Wow. Jadi ini bukan persoalan kebijakan yang diskriminatif bukan, tetapi ini demi kebaikan bersama. Karena filosofis ketua yaitu tadi ujung tombak. Nah, kadang-kadang pemahaman sebagian itu begini, iso apa dia itu kan nggak kenal gini. Padahal yang namanya pimpinan ini kan bicara manajerial, visi, target kan gitu. Nah, kalau bicara masalah pembinaan, masalah pelatih, tentunya yang punya kompetensi. Nah, sekarang menentukan siapa bertanggung jawab apa ini yang saya kira memang perlu kita ajak teman-teman cabang olahraga untuk mengelola itu agar keterbatasan yang kita miliki itu tidak kemudian mengecilkan niat kita untuk memajukan olahraga di Jepara. Tepuk tangan dong untuk Pak Ketua KONI. Menginspirasi buat saya sendiri, buat teman-teman juga teman-teman yang ada di rumah. Ini perlu kita cermati dan kita resapi dalam-dalam bagaimana arti sebuah leadership kepemimpinan tadi disampaikan juga. Ini terakhir Pak Apokang gimana? Pak Ketua tak undang Pak Ketua, nek kan koncone Dewi, ya toh. Jawani. Pesennya dong untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat, untuk para atlet, mulai dari sahabat Ansor, mulai dari teman di Apindo, mulai dari teman di Cabur, kemudian dari mana saja yang tadi disebutkan di beberapa komunitas, apa nih? Yang mau disampaikan ke masyarakat Jepara atau mungkin sampai ke seluruh Jawa Tengah bahkan seluruh Indonesia gitu Pak. Ya itu kompak ya, dimanapun kita harus kompak, sinergi ya. Di olahraga sama lah, bahwa ini jangan kemudian olahraga itu diletakkan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi mari ini menjadi tanggung jawab kita bersama antara pemerintah, KONI, di cabang olahraga, atlet dan pelatih. Mari junjung tinggi prestasi Kabupaten Jepara, apakah itu di olahraga atau di yang lain lah. Kalau komitmen dan rasa memiliki itu ada, insya Allah keterbatasan itu akan lebih mudah kita lalui. Nah, ingat ya teman-teman ya, kompak. Ini saya kasih contoh nih, kompak. Jari ini saya ini ada 5. Kalau ini ada air minum, nggak kompak, cuma jempolan tok nggak bisa nyentuh. Ini jempolan sama jari, tok kita kayak aneh. Megang ini 2 jari, ini juga aneh. Tapi kalau ibu jari sama 4 jari pegang semua, kita gampang pegangannya. Ini filosofi yang luar biasa nih. Tepuk tangan ya.
Ya, saya ucapkan terima kasih Kang Samsul sudah hadir di podcast 1 jam bersama Ipung dan Kang Samsul Ketua KONI Jepara. Apa yang disampaikan begitu menginspiratif untuk kalangan muda dan generasi-generasi milenial semuanya. Ini bahwa satu adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan, juga mengelola sesuatu baik dari perusahaannya beliau sampai organisasi dan sampai jabatan beliau pada hari ini. Semoga selalu sehat Kang dan selalu semangat. Amin. Dan menumbuhkan prestasi dan juga memberikan inspirasi buat kalangan milenial. Ini ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Kang Samsul dan teman-teman sahabat AA. Nantikan channel-channel berikutnya di Ipung Official. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.